Pemirsa Metro TV Lampung. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih bersama dengan Bapak Mukri. Bapak, tentang perekonomian syariah. Tadi juga sempat sudah dijelaskan apa saja yang dilakukan gitu ya untuk Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung ini sendiri. Nah, langkah-langkah apa sih Pak yang sudah dilakukan yang memastikan nanti lulusan dari sini dapat mendukung perkembangan dari ekonomi syariah sendiri di Indonesia? Iya, terima kasih Mbak Ana. Jadi kita salah satu fakultas yang dari 6 fakultas yang ada di UIN ini, fakultas paling favorit diantaranya adalah FEBI, ya kan? Oke. Dengan 4 prodi, fakultas yang relatif masih baru, tapi peminatnya cukup signifikan. Bahkan untuk masuk ke fakultas FEBI itu kompetisinya satu bisa untuk satu kursi bisa diminati 10 peminat mahasiswa, calon mahasiswa. Ini melihatkan bahwa mahasiswa FEBI adalah mahasiswa memang terseleksi, bukan mahasiswa yang asal bisa masuk itu tidak, tapi ada seleksi yang sangat ketat. Kemudian juga perkuliahan mata kuliah FEBI bukan hanya disajikan oleh dosen-dosen yang memang ahli secara teori, bukan dari akademisi murni, bukan, tapi juga dosen-dosen yang ada di FEBI itu sengaja kita menghadirkan para praktisi perbankan syariah, perbankan konvensional kita hadirkan. Bahkan tidak jarang kita mengundang dari Jakarta, dari berbagai daerah yang memang dinilai sudah maju, kita undang untuk kita sharing gitu. Bahkan termasuk salah satu fakultas yang paling banyak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di luar adalah FEBI. Ini tidak lain, semuanya dilakukan adalah untuk menyiapkan kader-kader SDM yang nanti menjadi produk dari FEBI, menjadi SDM yang handal, SDM yang siap menjawab tantangan zaman. Karena seperti hari ini kita sama-sama kita tahu bahwa dengan adanya COVID ini kan ada terjadi turbulensi, goncangan-goncangan yang luar biasa. Tentu kalau ini tidak dihadapi oleh SDM yang handal, SDM yang bisa membaca tuntutan zaman, maka mereka juga tidak tertutup kemungkinan akan larut dan tenggelam dan hilang dari peredaran. Oleh karena itu kita melahirkan SDM ini bukan hanya yang mengerti melek secara ekonomi, praktek ekonomi, tapi juga punya mentalitas ya, mental yang siap tempur gitu. Jadi tidak mudah menyerah. Nah inilah barangkali yang dilakukan oleh kita di UIN. Bahkan kita juga melakukan hampir semua perbankan, kerjasama dengan perbankan yang ada bank syariahnya. Bahkan mereka mahasiswa FEBI itu sebelum lulus itu bukan hanya sekedar KKN, tapi juga praktek-praktek di perbankan konvensional di berbagai perusahaan. Ini semua dilakukan oleh pihak fakultas, pihak institut, tidak lain adalah untuk membekali mereka agar tahu tuntutan zaman dan perubahan zaman ini. Oke, jadi benar-benar siap ketika sudah lulus dari sini ya Pak ya. Nah, ini menarik sekali ketika Bapak bilang tadi satu kursi saja diminati minimal 10. Nah, itu jadi seperti apa Bapak melihat minat dari teman-teman atau adik-adik ini Pak di fakultas ini? Ini kan menarik. Jadi sekarang anak-anak, terutama ini saya sebagai pimpinan di perguruan tinggi ini melihat bahwa FEBI itu fakultasnya sangat dinamis ya. Saya bukan apa-apa, tapi melihat anak SDM-nya juga SDM yang terbaik gitu, yang bisa masuk ke FEBI. Nah, karena SDM baik dengan sentuhan-sentuhan yang maksimal yang baik, maka saya meyakini bahwa akan melahirkan SDM yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman. Ini terus-menerus kita pantau ya, mereka juga karena pada umumnya mereka juga banyak dari sekolah-sekolah yang dulu backgroundnya tidak ada pendidikan agama atau pendidikan agama sedikit, maka di sini di samping mata kuliah yang berkenaan dengan perbankan atau perekonomian syariah, mereka juga mendapatkan nilai-nilai dasar yang berkenaan dengan keislaman. Oke, berarti dengan kata lain kalau banyak peminatnya, berarti memang kita sebenarnya bisa dong ya Pak ya?
untuk Oh, menjadi produsen oh itu sangat, sendiri? sangat, sangat. Makanya kita hari ini meskipun FEBI itu masih apa namanya masih relatif baru, universitas paling muda di UIN ini, tapi SDM-nya udah nyebar kemana-mana. Ya Oke. karena apa? Ya tadi itu saya sampaikan bahwa keluaran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini insya Allah ya kan ada garansi bukan hanya mereka paham secara teori, tapi juga mereka sudah tahu tentang praktek. Tentang Iya, praktek. tentang praktek ekonomi syariah dan Oke. juga tantangannya. Gitu. Tantangannya Iya. seperti apa? Nah, Pak, tadi kita membahas tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Langkah-langkah yang dilakukan. Kalau menurut pandangan Bapak, untuk universitas seluruh Indonesia, apa yang sudah dilakukan untuk mendukung perkembangan perekonomian syariah, Pak? Jadi kita bukan apa ya, kita sedang ini kan sedang tumbuh, maka kita sedang merancang ada dibangun beberapa titik yang itu nanti menjadi perputaran ekonomi seperti sport center. Kita bangun fasilitas-fasilitas olahraga yang mungkin di tempat lain itu saya untuk mengatakan belum ada. Mungkin ini yang menyampaikan ke saya adalah Kepala Biro Keuangan dari Kementerian Keuangan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh UIN Raden Intan Lampung melakukan terobosan-terobosan itu luar biasa ya, bukan hanya teori tapi coba kita implementasikan dalam bentuk nyata, karya nyata. Satu contoh sekarang kita ada sedang dibangun proses insya Allah akhir tahun ini selesai itu sport center yang di dalamnya ada kolam renang, ada lapangan futsal, alam badminton dan semua hampir olahraga itu kita adakan yang tujuannya itu adalah untuk implementasi dari teori-teori ekonomi syariah tadi. Mungkin nanti kolam renangnya juga dibuat kolam syariah di mana antara laki dan perempuan dibedakan jamnya, klasternya ya. Kemudian seperti hari ini juga ini sudah kita praktekkan. Ini jogging, sepedahan dan lain sebagainya di kampus ini silahkan siapa saja boleh sepedaan di sini, boleh jogging di sini. Tapi yang penting adalah menjaga aurat, menjaga penampilan, jangan sampai di sini kelihatan tidak ada etika-etika yang memang kita sepakati dan menjadi pengetahuan masyarakat. Termasuk di dalamnya juga di sini kampus ini tidak ada orang merokok, ya kan dilarang kita tidak merokok di kawasan kampus ini. Tidak lain adalah untuk mewujudkan kampus yang ideal ya karena termasuk juga simpan pinjam ya, ada simpan pinjam dan lain sebagainya yang ada di ini semuanya coba kita implementasikan dengan bentuk-bentuk syariah tidak merugikan orang. Ya prinsipnya syariah itu kan boleh orang untung tapi orang jangan menanggung beban kerugian. Jadi yang di bahasa lain itu disebut dengan riba ya. Ini coba kita sedang bangun sekecil apapun praktek-praktek di fakultas itu kita coba praktekkan gitu. Nah ini insya Allah ya kan termasuk penyewaan gedung, penyewaan semuanya kita prinsipnya tidak akan merugikan orang. Kalau sama-sama untung itu prinsip orang dagang nyari untung, tapi kalau dagang di sini jangan ada pihak yang dibebesin gitu dengan riba tadi, tapi sisi lain ada orang yang terancam menjadi bangkrut. Oke, intinya adalah teori-teori perekonomian syariah itu harus diimplementasikan gitu ya Pak ya? Iya, mulai dari yang kecil-kecil, tadi mulai dari kantin, kita memastikan bahwa kantin itu harus halal food, memastikan bahwa produk makanan mulai dari makanan-makanan ya yang di Sumatera ini mulai empek-empek, kita harus pastikan bahwa semua produknya adalah produk halal. Ayam, cara memotong ayam juga dengan motong yang halal, masaknya juga masak dengan cara yang benar. Jadi ini semua kita pastikan semua kantin, semua warung yang ada di ini yang dijual adalah produk halal. Nanti juga demikian juga kolam renang. Ya siapa saja boleh renang, tapi di situ bukan berarti menjadi tempat yang tidak baik untuk generasi. Oke, karena dari hal yang paling kecil maka kita akan bisa menciptakan sesuatu yang besar Pak ya. Oke Bapak, kita jeda lagi, nanti kita akan kembali membahas karena ini semakin seru ya Pak pembahasan kita. Pemirsa Metro TV Lampung jangan kemana-mana, Syariah Corner akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.